siapa kayak gitu kan. Lu ada yang jagain ya gitu kan. Dia yang jagain lu gini. Gue nggak ngerti kayak gitu, nggak pernah Ane pakai senjata tajam, sorry. Karena memang hati Ane itu bukan untuk membunuh, padahal handuk itu robek bang, robek. Tapi orang sana ngomongnya itu kayak pedang. Pada saat itulah ada salah satu yang jatuh. Pertama kita yang pengen udah kita nih yang jebol. Ribut akhirnya dia yang jebol pada saat. Jadi yang tadinya malakin gue jadi ngasih rokok sama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue bisa ngerepotin saudara gue nih anjir. Dan bisa bersilaturahmi ke salah satu senior dari alumni STM Malaka, yaitu adalah Bang Bede nih. Alhamdulillah. Ini sebuah kehormatan buat gue karena gue bisa duduk bareng dengan yang ditunggu-tunggu sama netizen aku nih anjir. Lantas sebetulnya dan gue juga kepo nih seputar sepak terjang dia selama menempuh karir putih abu-abu di Malaka tersebut. Lantas siapa sih sosok Bang Bede yang ditunggu-tunggu ini? Jadi buat teman-teman makanya biar nggak kepo dan penasaran, diamati. Dan juga sekali lagi kisahnya bukan untuk ditiru nih nantinya ya. Ini hanya kisah lalu yang akan dibagikan buat Bang Bede nih. Yuk langsung aja kita bedah bersama Bang Bede. Assalamualaikum Bang Bede. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Thank you. Bravo, salam silaturahmi. Sehat Bang Bede ya? Sehat alhamdulillah. Luar biasa. Nah Bang Bede, nih sebelum kita mulai disapa dulu Bang Bede buat teman-teman CJ Channel. Halo teman-teman CJ Channel, nama gue Bede, alumni dari SMK Malaka 23. Asik, cakep banget dengan memang merdunya suaranya Bang Bede. Bang Bede sekarang kesibukannya apa Bang Bede? Sekarang lagi sibuk ngebangun usaha, Bang. Terus sambil kerja juga. Ada beberapa kegiatan usaha yang lagi kita jalanin. Terus karena memang banyaknya yang saya harus bahagiakan, jadi saya belum bisa melepas pekerjaan saya. Jadi parsial saya jalani secara bersama-sama tuh. Gitu. Itu berarti artinya sekali mendayung 3 pulau dihajar. Waduh keren. Visioner. Luar biasa. Nah Bang Bede, ini berarti sekarang memang udah berkeluarga ya? Alhamdulillah sudah. Udah berapa punya keturunan Bang Bede? Anak saya ada 2. Kebetulan perempuan semua. Dua-duanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh nih. Amin, bisa menjadi kebahagiaan orang tuanya. Nah Bang Bede, ini memang kedatangan saya di sini dalam rangka silaturahmi dan sekalian memberikan efek jera mungkin ya, biar nggak terulang seperti era-era kita nih dulu nih. Betul Bang Lagi. Itu Bang Bede kalau boleh dibagikan buat teman-teman, kenapa sih dulu Bang Bede memilih STM Malaka 23 tuh? Perjalanannya sih panjang Bang. Jadi Ane berangkat itu dari kampung yang memang sering ribut, sering berantem lah gitu kan. Di Perumpung itu. Kebetulan Ane alhamdulillah lahir di situ, besar di situ. Mulai dari SD, SMP itu sering tuh berantem antar kampung. Gitu kan. Sampai akhirnya Ane masuk tuh, padahal Ane basicnya pesantren nih. Dari SMP tuh kita Ane di pesantren di Persis tuh. Persis itu ada di Hutan Kayu. Dari kelas 1 sampai kelas 2 tuh Ane di situ. Karena memang kurang cocok ya kan. Akhirnya Ane dipindahkan. Pindahkan akhirnya suruh mencari sekolah lain. Cari sekolah lain akhirnya Ane dapet salah satu sekolah Islam juga yang ada di Pisangan. Pisangan Baru itu di Gading Raya. Masuklah di situ. Sama karena memang jiwanya atau kultur atau lingkungan saya itu sering berantem, sering itu, jadi itu ke bawah terus. Pada akhirnya, padahal NEM saya itu pada saat itu cukup tinggi, tapi karena memang saya nggak mau berpikir terlalu ribet Bang, daftar sana daftar sini ya kan, nunggu bangku kosong atau segala macam giliran bergeser-geser gitu kan, sampai akhirnya dapat sekolah negeri. Ane nggak naruh mencantumkan nama di situ. Ya udahlah, lillahi ta'ala pasrah aja kan.
di mana nanti kita sekolahnya. Belum kepikiran. Belum kepikiran buat Malaka itu ya? Kepikiran sama sekali. Nah kebetulan abangannya tuh alumni Poncol, Pak. Alumni Poncol kira-kira tahun 96-an gitu. Nah alumni Poncol akhirnya jalan tuh berdua. Nah abangannya yang memang kebetulan ini dia ide yang ngarahin Ane dan ngebiayain Ane sekaligus. Karena 2005 itu Ane ayah atau bapak Ane itu udah meninggal. Innalillahi. Jadi sosok kakak Ane ini yang nemenin Ane. Bang, lu pilih sekolah mana? Karena memang dia basicnya kan STM juga, ya, Bang. Betul. Enak, asik. Lu pilih sekolah mana yang terserah. Tadinya mau di KG itu. Aryaguna tuh yang di Manggarai. Kayaknya hati nggak ke situ. Disuruh, ya udah coba di KG deh lu. Gitu. Nah padahal dia Poncol, nggak ngarahin ke Poncol kan. Udah coba terserah milih. Akhirnya kucu-kucu ada abanganannya di kampung tuh, satu kampung yang memang sekolah di Malaka. Ane nyari orang sekolah yang ya jangan deket-deket deh. Kalau Manggarai masih kejangkau di Papua. Terjangkau, iya betul. Aduh, artinya kurang menantang pada saat itu ya, kurang menantang. Terus karena kan kita lagi nyari jati diri pada saat itu. Lalu jalan akhirnya ketemu Malaka, lu masuk Malaka aja. Malaka di mana? Pondok Kopi. Oh, oke. Ke ini ngecun di luar ya. Langsung nyamber gitu ya. Sudah jalan. Biaya pendaftaran sudah kita daftar ya sudah. Itu awal-awal saya masuk. Ada gerakan juga dari abanganannya juga. Banyak juga dari alumni 2007, ada juga alumni 2000, alumni 98 itu ada di gangan Ane tuh. Sudah akhirnya Ane masuk. Nyebur lah di Malaka nih. Oke, jadi ya seperti itu tuh gue deh. Ini belum apa-apa udah pada kepo kan lo pastinya tuh kan. Oke, lantas akhirnya yang memang saya tahu juga Malaka tuh buat nama Bang Bede tuh menjadi besar gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Betul. Oke, nah Bang Bede ini juga mungkin barangkali buat teman-teman yang belum tahu Malaka itu Malaka memang nama sekolahnya Malaka atau apa sih? Nama sekolahnya Malaka, tapi kita di bawah naungan Yayasan Budi Utomo. Kita kakak kita itu adalah Yayasan Budi Utomo itu. Yang pertama berdiri itu adalah Yayasan Budi Utomo, kampusnya nih Bang. Kampusnya berdiri, terus lalu Malaka ini juga kebangun nih di 1985 ya gitu. Itu berdiri juga. Nah, itu nama jalan sebetulnya. Malaka di situ ada Malaka. Tapi kebetulan di posisi Malaka itu di Mawar Merah, Jalan Mawar Merahnya lebih tepatnya. Tapi di sekitaran situ itu adalah Kampung Malaka. Kayak dinamakan SMK Malaka. SMK Malaka dari Pondok Kopi itu ya. Yang Ane tahu sejarahnya. Sedikit sejarahnya tuh. Nah, berarti di Malaka sendiri itu STM atau apa Bang Bede? STM dulu, STM. Sampai sekarang SMK kan ya berubah. STM. Oke. Nah Bang Bede, itu berarti Bang Bede nyebur di Malaka itu periode tahun berapa sih? Ane masuk tahun 2007 ya Pak ya. 2007 lulus tahun 2010. Gitu. Jadi masuk sekolah di 2007, lulus di 2010. Kelar tapinya kan? Alhamdulillah. Wih, bersertifikat, jangan salah. Bandel boleh, ijazah kudu Bang Bede. Harus dong. Berarti dulu apa? Jurusan apa yang Bang Bede pilih di Malaka? Teknik permesinan. Teknik permesinan. Tepatnya dulu kan mesin perkakas juga kan, berganti-ganti nama dari teknik permesinan. Gitu. Sampai sekarang bagaimana ilmu yang di pendidikan itu masih ada yang nyangkut kan dengan seputar permesinan? Aduh, sangat jauh sih ya dengan apa yang harapkan. Harapannya pada saat SMK itu harapan besarnya bisa bekerja di satu pabrik. Satu pabrikan orientednya ke situ, orientasinya kita ke situ. Ya kebanyakan orang kan orientasi ke situ supaya kerja di salah satu perusahaan besar gitu kan, perusahaan motor besar bla segala macam. Nah, tapi sering berjalannya waktu, kenyataannya Ane tidak terjun di dunia itu. Lebih kepada dunia HRD, human resource gitu kan. Lalu ke SDM, sumber daya manusia gitu, pengembangan, development, organisasi development, lebih ke situ. Sangat kontraproduktif dengan apa yang udah Ane dapat dijalanin. Karena memang mikirnya pada saat Ane kelas 3 tuh pola pikirnya tuh udah berubah tuh Bang. Karena lingkungan juga mungkin ya kan berubah, dalam arti gue kayaknya nggak bisa bertahan
kalau gua bekerja di pabrik. Ini prinsip Iya, aneh betul, ya. Aneh nggak ngomong prinsip orang lain. Betul. Prinsip aneh berbicara bahwa kalau gua kerja di pabrik, kontrak gitu kan, habis kelar dah saatnya, begitu. Iya, betul. Lo pasti akan mendapatkan posisi di mana lo udah selesai, nggak bakal dipakai lagi. Nah, pada saat tidak dipakai, usia lo udah nggak produktif. Betul. Di luaran sana udah banyak yang nggak kepake. Nah, Ane mikir ke situ, wah gue nggak bisa nih bertahan di pabrik. Pernah, Ane juga masuk ke satu pabrik di Pulau Gadung. Lalu sebelum itu kan Ane kan pergi juga kan keluar juga kan. Itu udah satu pabrik. Di luar itu Ane belajar banyak gitu loh. Ini kayaknya harus berputar arah nih haluan. Kalau gue terus-terusan kayak begini, gue nggak bisa bertahan. Sedangkan gue punya mimpi, gue harus bisa membahagiakan keluarga gue gitu. Ane tuh mimpinya sampai segitu, dari umur 20 tahun punya step gimana gue usia di 30, ini sisa 1 tahun lagi untuk Ane supaya settle nih gitu. Nah, target Ane 30 itu Ane udah nggak kemana-mana gitu. Gue udah nemuin passion gue di situ dan gue bisa ngembangin kemampuan gue di situ dan udah selesai. Keren gitu. tuh, betul. Ini yang sebetulnya diharapkan nih buat generasi sekarang tuh ya. Yeah. Artinya memang berpikir panjang untuk sebuah kenyamanan nantinya buat pribadi kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu Bang Bede, artinya ini menarik nih. Mindset itu untuk menciptakan settle kita buat pribadi kita itu bagaimana sih yang jadi pondasi itu karena memang punya latar belakang orang tua yang punya pemikiran seperti itu kah, apa bagaimana itu? Kalau dibilang orang tua gue lulusan SD ya, Bang Eki ya. SD, tapi gue bergerak atas dasar gimana gue harus bisa ngebagian orang tua gue. Orang tua gue tuh tinggal satu, Bang Eki. Gue sudah dibiayain sama abang gue, ya kan, yang dia juga punya keluarga notabene, dan gue selalu nyusahin dia juga setiap gue ya ini yang dampak buruknya setiap gue ngenain orang bayar gitu, orang gue harus tanggung jawab gitu kan dan segala macam. Padahal tanpa sadar gue di situ gue udah ngerugin abang gue dan ngerugin nyokap gue juga nih. Nah, bergerak dari situ gue punya impian gimana supaya pertama adalah gue pengen ngeberangkatin nyokap gue itu pergi haji waktu itu. Itu mimpi gue, set goal gue itu untuk gue kejar kan. Wah, gue kejar terus, akhirnya yang mendapatkan posisi itu justru abang gue kan. Yang mendapat peluang itu, gue agak sedih nih, menjadi trigger gue gitu kan. Udahlah gue ngebahagiain dengan cara yang lain gitu. Ya sudah, akhirnya pada saat itu gue melakukan banyak perubahan Bang. Dari mulai bandel, nakal, sampai bandel gue itu yang udah kelewatan banget gitu, sampai akhirnya gue ditegur sama Allah. Iya gitu. Ampun. Ada posisi di mana gue dejavu dengan situasi apa yang udah gue alamin, dan gue mengalami ketakutan di situ. Serius Bang Bede? Iya. Ketakutan. Jadi dibikin kayak gitu. Karena apa? Karena rasa cinta kita kepada ibu kita, orang tua kita itu yang membuat kita dapat hidayah gitu. Betul. Kalau kita nggak sayang sama orang-orang terdekat, kapan kita dapat hidayah gitu. Iya, betul. Nah, hidayah itu timbul atas dasar kecintaan kita terhadap orang-orang sekitar. Kalau kita belum punya kecintaan terhadap orang-orang sekitar, jangan harap hidayah datang turun mujizat dari Allah itu turun Bang. Dejavu Anissa, kayak gimana, kayak kita ada di dalam labirin masa lalu kita Bang. Nangis Bang. Ya Allah, nangis Bang. Kalau gua kayak begitu terus, untung Allah masih bahaya, masih sayang ya, betul ya, betul. Gue mikir gitu, kalau gua kayak begini nanti pasti kayak begini, tapi Allah nggak ngelakuin itu. Sampai saat ini gue masih aman-aman saja betul. gitu. Nah, doa orang tua itu yang memang membuat gue merasa selamat pada saat sekolah itu. Alhamdulillah. Banyak juga orang bilang Bede itu TikTok, Bede itu punya isian. Ya itu bebas aja. Hak orang menilai itu. Karena memang ada sesuatu yang dinilai tidak wajar orang-orang tersebut. Dan selama itu nggak pernah gue lakukan, ya gue sih slow saja gitu. Mau anggap gue apa, itu mah hak orang lah ya. Ada memang satu kisah Bang. Ibu gue ketika itu
ketika gue berangkat sekolah, gue suruh cium tangan orang tua kan itu. Semua gue rasa sih semua orang kayak gitu, semua anak-anak sekolah itu dulu kayak gitu. Tapi di mana ibu gue, dia selalu terjaga setiap gue keluar dari melangkahkan kaki untuk sekolah. Terjaganya karena apa? Dia khawatir anaknya kenapa-napa. Bang, mama selalu doain Bambang gitu kan. Mama nggak bisa kemana-mana karena memang full day dia ada di rumah, dalam rumah. Mama cuma bisa lakuin doa buat Bambang setiap sholat dulu. Itu yang selalu, yang memang Ane rasain kayaknya semua yang terjadi di jalur itu berkat doa orang tua gue deh kayaknya. Karena itu bang. Dan gue ngerasain flashback ke belakang itu kan, sebelum pas gue dapet hidayah itu, gue ngerasain doa orang tua gue itu sangat kuat. Bayangin bang, ada sometimes gue kena, sometimes gue nggak. Kalau gue punya, iya seluruh hari gue terlindungin dong. Tapi di situ di awal karena memang gue adalah basicnya adalah keluarga gue tuh agamanya agak kuat, bahkan suruh sholat gitu kan. Nggak sholat itu dipaksa untuk suruh sholat, disiram atau apa. Nyokap gue tuh selalu bawel. Sholat subuh namanya anak STM, subuh-subuh dibangunin kan. Orang udah tidur. Tapi lu lakuin itu? Abis, yang parahnya lagi, gue abis malam itu kan namanya STM ya. Abis minum apa, tidur. Akhirnya dibangunin sholat, lakuin. Kacau udah. Lakuin, sama ya ma. Bambang sholat, Bambang. Sholat subuh, iya mah ya. Itu kalau kondisi dalam gitu, kondisi kita masih belum junub lagi. Anjir, itu di dapurnya kayak gitu bang. Anjir ya dulu kayak gitu, kacau. Sholat gitu kan. Sampai gue yakin gitu loh bahwa Allah itu sebaik-baiknya pelindung bang. Betul, itu aja yang gue pegang. Gue gak pernah pegang. Gue gak pernah bersandar dari orang lain. Dari wapak-wapakan gitu. Demi Allah. Buset. Lo dibedah tuntas. Doa orang tua gue sih. Betul. Kalau gue kena wapak, gue sini gue kena. Kalau gue pakai ya, kalau gue pakai sini gue kena. Terus di sini gue bolong juga tuh. Aduh. Itu kejadian yang menurut gue buat pelajaran. Tapi ada di mana orang ngomong, gila bede dibagi. Tapi gue nggak ngerasa itu bang. Gila bede larinya udah kayak belut sekolah sini. Gila bede loncatnya. Gila handuknya handuk sakti. Handuk itu dikasih nyokap gue beli di pasar. Apa segitunya ya? Karena gue nyokap gue tahu kali kan, gue sering ngelap. Namanya STM bang. Ya betul. Andukan ya kan, iya betul. Ngelihat nyokap gue baju mungkin pas nyuci, si Bambang bajunya kotor mulu atau jaketnya kotor mulu nih. Mau beliin handuk deh, beliin handuk. Gue pakai tuh waktu pas ribut bang Weki, pas berantem. Nggak pernah nih pakai senjata tajam, sorry. Ribut itu nggak pernah senjata, karena memang hati Ane itu bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti orang lain gitu loh. Nggak pernah, kecuali ada di mana temen Ane disakitin. Lain cerita deh tuh. Temen Ane kena atau apa, ya sudah, itu urusannya lain kan. Tapi selagi lo cuma mau nunjukin rasa liar lo nih, jagoan lo, ya sudah gua hadapin gitu. Sampai itu, minta pakai handuk, pakai gesper tuh udah hal biasa. Nah, ada gitu, handuknya bisa jadi pedang, padahal handuk itu robek bang, karena lu aduk tuh mungkin tuh. Iya, pakai ya itulah, pakai barang itu celurit itu. Diaduk robek. Tapi orang sana ngomongnya itu kayak pedang. Dah, itu anduk kok. Ya itu. Aneh nanggepinnya sih biasa aja sih. Itu sih Bang Weki. Dasarnya kenapa Aneh bisa seperti sekarang. Sampai dan sekarang dulu ya. Betul. Kenapa Aneh bisa selamat dan banyak hal yang di luar nalar, Bang. Betul. Banyak hal di luar nalar. Dikepung Aneh bisa lepas atau apa orang. Itu banyak yang di luar. Yang di luar kadang-kadang logika kagak nyampe ke situ. Tapi ya? ada satu kisah bang yang menarik gitu. Gue sama teman gue itu jalan nih bang, jalan ke satu tempat di mana teman gue itu adalah paranormal. Kalau kita bilang paranormal nih bang, ya gurunya dia nih. Terus gue diajak. Nah temen gue ini ngomong, lu bawa siapa? Kayak gitu kan. Lu bawa siapa? Lu ada yang jagain ya? Gitu kan. Dia yang jagain lu begini. Gue nggak ngerti kayak gitu. Tapi gue ngerasa
gue nggak punya itu bang, gue nggak punya itu, gue ngerasa nggak punya itu. Ya entah dia yang halu atau Iya, dia gimana. halu. Karena memang pembawaan orang kan Iya. beda-beda ya bang Beda-beda, ya, betul. gitu. Aura orang kan beda-beda. Kalau gue kan ya gue diajarin sholat, diajarin ngaji, dan gue kebetulan juga kan bela diri juga bang. Tapi bela diri murni ya, bukan ngaji juga ngaji murni ya bang ya, bukan ngaji Bukan ngaji apa. ngaji murni gitu kan. Terus bela diri juga bela diri murni merpati putih kan. Itu PD-nya itu di situ. Kenapa gua pede dan gua bersandar kepada Allah bukan kepada orang lain, karena itu salah satu itu sih. Udah punya basic dasar pelindungan diri itu ya. Bagaimana sih artinya rival-rival menganggap BD di luar daripada yang tadi katanya kebal bacok? Apa karena sadisnya juga apa bagaimana sih Bang BD? Kalau gua sih jujur nggak pernah sadis ya bang. Nggak pernah sadis sebelum orang itu musik atau melukain orang terdekat gua gitu. Gua nggak pernah sadis dalam hal itu. Boleh ditanya sama rival-rival gua, semua sahabat sih. Gua bilang semua teman-teman gua, rival-rival gua itu. Jadi ada di mana gua ribut itu nggak pernah pakai barang, tapi ada di mana gua ribut itu pakai barang gitu aja. Ada hal itu gitu. Tapi gua selalu menjaga jangan sampai gua ngelukain orang. Itu karena gua juga kan punya orang tua juga, gimana nanti kalau gue dulu kayak orang kan orang tua gue juga kan yang berabe yang resikonya itu sih bang. Betul. Nah Bang Bede, tadi juga di awal lu bilang memang skup lingkungan lu di timur tadi ya. Di timur tuh memang udah suka urakan ribut-ribut. Emang pada saat itu jiwa tempur lu udah terbangun ketika sebelum masuk di Malaka? Kalau dibilang sudah terbangun sih udah, karena kan lingkungan itu kan mempengaruhi diri seseorang nih untuk bisa dia melakukan orientasinya itu apa. Misalkan kalau kita lingkungannya di satu kampung yang banyak kayak begituan, ya orientasinya kayak ke situ kita. Tapi kalau jiwa kita di lingkungan pengajian gitu kan, ya orientasinya kita ngaji dan hafal-hafal Al-Quran. Nah, salahnya, bukan salahnya sih. Garisnya. Ya, ada tinggal di perumpung yang notabene ya apa aja. Keras begitu ya pokoknya ya? Lumayan lah, artinya dari SD, SMP gitu kan, itu udah jalanin itu. Gitu. Uset, parah banget aja. Tapi tadi cakep juga Bang Bede, kehidupan lu gue bilang balance nih antara yang baik dan benar, hak dan batilnya tuh balance. Gue bilang antara lu pesantren juga tadi kan sempat ngejalan pendidikan pengajiannya juga 55. Mungkin itu karena itu kali, faktor itu yang membuat lu sekarang bisa hijrah kali itu ya. Karena dasar pondasinya. Terus karena pengen itu, goalsnya itu adalah ngebahagiain orang tua. Jadi gue selalu kontrol, gue nggak terlalu nggak kelewat batas. Ada dua pilihan yang pada saat itu gue mau pilih pada saat gue sekolah, alhamdulillah, dan itu masuk ke dalam pikiran gue. Antara gue mau jadi bajingan bener, penjahat bener, tapi menghasilkan duit banyak gitu, sekalian gitu, supaya gue bisa ngebagiin semua orang juga. Atau lo mau setengah-setengah, jangan kayak gitu. Nah gue nggak mau ngelakuin kedua hal itu. Gue mau ngelakuin bagaimana gue mencari pengalaman, lalu gue jadiin pelajaran. Setelah selesai atau setelah gue lulus itu semuanya gue jadiin pelajaran. Gue nggak pernah yang namanya gue terusin untuk begitu lagi gitu, karena gue orientasinya nggak ke situ. Udah berubah pikiran tadi tuh, udah kelas 3 udah langsung nyari jalan terbaik deh. Tapi kalau buat lu sendiri pada saat itu, keributan itu ketika memang tawuran khususnya buat pelajar, apa sih yang lu dapat? Apa emang ada kepuasan tersendiri kah? Apa memang ada jadi hobi lu sih atau gimana? Gak ada lah. Gue nggak pernah menempatkan itu menjadi ekspektasi terbesar gue ya. Tawuran itu kan hanya bagian daripada untuk melindungi diri, bukan untuk menunjukkan gue hebat, gue jago, enggak kayak gitu. Tapi gue memposisikan gue untuk melindungi diri gue, kayak binatang gitu kan, kayak serangga lah gitu. Bagaimana kalau ketika diserang musuh, dia punya cara untuk melindungi diri gitu kan. Kayak kura-kura kalau diserang, artinya dia langsung masuk ke dalam burung gitu kan, ke terenggiling. Ketika diserang dia menjadi bola kayak gitu. Itu yang aneh pegang kan. Ketika hanya diserang ya sudah,
bagaimana cara kita melindungi diri, gitu. Terus menjaga nama baik, iya juga sih, supaya kenapa menjaga nama baik, supaya adik-adik kelas kita di bawah ini terjaga nantinya, gitu loh. Bukan menjadi bulan-bulanan, bukan menjadi sarapan dari rival-rival iya, ya. itu yang mau kita jaga. Selain dari itu nggak ada orientasi lain untuk ngebunuh atau ngelukain orang, itu nggak pernah. Lantas kalau memang itu adalah pedoman lu tuh Bang Bede, kalau ngedengar beberapa belakangan nih ada sampai tawuran yang meregang nyawa, itu menurut lu pribadi nih ya, kenapa sih sampai pelajar bisa melakukan senekat itu? Yang gue pelajarin ya Bang, sekarang memang yang lagi aktifnya adalah beberapa mereka memakai ilmu-ilmu untuk kebal gitu kan, segala macam atau apa. Ada yang memang yang gue dengar juga mereka di mana di Kerawang atau di Babelan, di Cakra. Nah mereka mencoba itu karena memang apa? Karena ada beberapa contoh yang memang menjadikan tren buat mereka nih. Jadi mereka terbangun tuh semangatnya gitu, untuk pengen gue kayak dia gitu. Sampai dia harus pergi beli coba. Kan orang jadi pengen ngetes gitu loh, pengen ngetes supaya gue itu bisa nggak sih, bener nggak sih kayak gitu, kebal nggak sih gitu. Ya, saya sampai akhirnya seperti itu yang gue dengar. Terus ada pengajian juga, ya bukan nyalain pengajiannya sih, enggak, semua pengajian juga bagus, tapi kalau dipakai untuk hal-hal yang seperti yang negatif, itu benar, ya susah juga gitu loh, nggak bisa kita memakai hal itu kayak gitu. Tapi buat lu pribadi nih Bang Bede, karena pengaruh dari alkohol, minuman-minuman itu juga bisa jadi nggak sih sampai pelajar tuh nekat ngebunuh buat lu pribadi, karena kan kita sama-sama bekas pelaku. Untuk saat ini sih hal itu nggak bisa ya, maksudnya bisa diposisikan bisa atau bisa tidak juga gitu. Kalau dulu itu memang yang mempengaruhi itu adalah alkohol dan lain-lain. Tapi sekarang lebih banyak orang-orang yang mempengaruhi utama itu adalah itu. Ada ilmu-ilmu yang memang dia pelajari atau pengen mereka gunakan di jalur gitu kan. Itu yang salah. Kalau dulu sih emang pengaruhnya alkohol, obat-obatan dan lain-lain. Sekarang kan udah beda nih trennya. Udah beda, udah digusur-gusur. Tapi secara beberapa persen memungkinkan pengaruh alkohol bisa membuat mereka menjadi nekat. Tapi bisa juga tidak. Itu kemudian memang ada hal apa sih di awal-awal lu masuk di Malaka yang memang langsung nama lu tuh besar? Ada kejadian apa itu memang? Ada momen apa itu? Momennya, gue juga bingung momennya apa. Tiba-tiba nama gue besar gitu kan di situ. Pertama di kelas 1 itu gue ribut sama salah satu rival gitu. Kelas 1. Pertama gue nggak ikut basis tuh Bang. Masih sendiri, pulang sendiri, berangkat setengah 2 bulan 3 bulan, akhirnya gue coba ikut nih. Anak-anak ini kan seru ya kan kayaknya. Karena gue bergerak sendiri, nggak dibawa sama abang kelas. Kan orang lain kan dibawa sama abang kelas, bawa nama abang kelas ya kan. Gue bawa nama gue sendiri, bukan gue bawa nama orang lain kan. Akhirnya coba, wah gocap nama 506 ada basisnya nih kan. Coba, nongkrongnya di sini nih di Mami kan. 506 basis gue, gocap 6 perumpung. Nah nongkrongnya di Mami, coba gue nongkrong. Ya masih culun Bang. Ya rokok masih dipintai, masih dipalakin. Ya, gue rasa sih itu adalah hal yang wajar ya. Gua dalam bersosialisasi di lingkungan pertemanan. Kasih 2.000, kasih 1.000. Anjir. Jadi tiap hari gitu. Jadi langganan ya, member. Wah, kayak nggak bisa kayak gini nih. Ya udahlah, itu yang membuat gue ya udah ya jalan yuk gitu. Gue lebih suka kayak gitu. Gue bukan tipenya orang yang emosionalnya tinggi. Lu berantem ya kayak gitu. Karena gue anggap dia adalah sebagai adab, bro. Adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu. Betul. Ya. Kalau walaupun lu jagoan semana pun, tapi kalau nggak beradab, kalau sama abang kelas ya sudah. Betul. Artinya lu masih di bawah dia. Gitu. Kecuali dia melakukan hal-hal yang di luar dari pemikiran kita. Seperti kayak main tangan dan sebagainya gitu ya. Selama nggak main tangan sih,
Fun aja ya. Jadi kayak gitu, jalan nih ke satu jalur Gocap 6 sampai di Kolong tuh Bang. Iya. Kolong naik ke jembatan. Terus di situ akhirnya berantem nih, ribut. Gue nggak bawa apa-apa Bang. Nggak bawa apa-apa pada saat itu. Gua udah main lari-larian aja gitu. Maju mundur namanya orang tua. Baca awal-awal ya kan. Main tas, main modal mopan, ayo lo mangakal kan. Salah satu rival temu Bang, mundur, akhirnya terjadilah bentrok dan ada salah satu barangnya dia atau gear dia jatuh. Aneh ambil tuh gearnya, jadilah senjata aneh. Udah ribut, akhirnya dijebol tuh. Pertama kita yang pengen, udah kita yang jebol. Ribut, akhirnya dia yang jebol. Pada saat itu bisa berbalik tuh ya. Pada saat itulah ada salah satu yang jatuh. Dan sudahlah terjadi situasi kayak begitu. Iya, sebuah sayur mayur. Nah, namanya di situ naik, besoknya langsung bede. Jadi yang tadinya malakin gue jadi ngasih rokok gue. Kasian deh lu, tapi sekali lagi berkat itu ya, jadi terbangun tuh betul. Itu kan senior. Betul. Nah Bang Bede, itu nama Bede sendiri nih. Ini yang orang tahu kan Bede. Dan gue pun taunya Bede. Emang nama asli lu siapa sih? Nama gue Bambang Suryadi. Bambang Suryadi. Nama orang Jawa gitu, Bambang Suryadi. Itu Bede itu tercetus sejak kapan? Lebih tepatnya karena angkatan alumni tahun 2007 itu kebetulan namanya Bede juga. Jadi di Malaka itu nama besar itu menjadi warisan. Ada Bede tahun 2007. Masuk kan gua kan satu jalur sama dia, dan satu kampung sama dia. Akhirnya gue disematkan nama itu. Gitu. Nama Bede itu. Ada namanya Kate juga. Abangnya Kate, adanya masuk ke situ, namanya Kate juga. Begitu ya? Buset dah. Jadi di Malaka itu begitu. Jadi ada dua nama besar, Bede sama Kate ini yang terus menurun. Tapi ya dua tahta aja. Ya dua tahta aja, buset. Nggak sampai ke bawah. Tapi biasanya Bang Bede, kalau orang dapat penyematan itu, nih buat terakhir nih, bawa bendera, itu kan bisa jadi beban mental, beban moral buat seseorang yang dititipin biasanya. Nah, kalau lu sendiri bagaimana ketika dititipin nama itu? Gue sih biasa aja ya Bang ya, saat itu. Karena memang rasa percaya diri gue udah muncul sejak awal. Karena basic gue kan bela diri juga. Iya betul. Gitu kan, basic gue bela diri, di situ nyali gue udah percaya diri nih sama nyali gue gitu. Nggak perlu ada yang gue takutin kecuali Allah dan orang tua gitu kan. Itu aja sih yang gue pegang. Kalau masalah penyematan nama itu kan biasa. Nah kan sejalannya ini nama Bede kan memang bener-bener terbentuk dari katanya gitu. Jadi Bede itu jadi inline ke apa yang gue lakuin gitu. Gitu. Jadi itulah. Oke, anjir ngeri banget. Warisannya nama diwarisin anjir. Jadi nama itu pengaruh ternyata. Iya betul, nama pengaruh bener. Kalau gue boleh milih jangan banyak mudorotnya kali ya mungkin Bang Bede ya. Iya lah. Jadi kalau boleh milih itu kemarin tuh aku nggak usah Bede. Bambang aja tetap. Iya jadi kayak begini gitu. Tapi lu sendiri asli mana sih Bang? Keturunan dari mana nih? Asli mana? Gua sih Jawa sebetulnya. Bokap itu Cirebon. Oke, Cirebon lagi aja. Aduh. Ibu ya gitu, campuran ke Kuningan juga, ada darah Semarangnya juga. Jadi gue sih lebih keturunan Jawa. Cuman Jawa Cirebon lah ya. Ketemu lagi emang, waduh, nggak salah orang. Hari itu tuh ngebalikin semua tuh anak risau gabung, itu penuh tuh jalanan rel kan kita ada sebelah rel udah penuh. Di sini ada nih dua, terus di sini nih ini bekas gua nangkis juga, terus di sini ini bolong tuh Bang. Iya betul.